Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di Jembatan Kedung Kandang yang ada di jalur Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, khususnya di kawasan wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Di belakang saya ini adalah Jembatan Kedung Kandang yang merupakan jalur jalan tembus dari arah Gunung Kidul, tepatnya dari arah Gading Playen dan menuju ke arah Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Hari ini nanti kita akan melihat perkembangan jalan tembus yang saat ini dikerjakan sekitar 950 meter yang ada di Lemah Bang Gayam Harjo, yang juga termasuk pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 80 meter dengan konstruksi gider, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, untuk sisa dari jalan tembus ini yang di Gunung Kidul ini sudah bisa dilalui sekitar 18,5 km. Dan di Kabupaten Sleman sendiri sudah terbangun sekitar 1,275 km di Bokoharjo yang terhubung langsung dengan calon exit tol Jogja Solo. Dan juga terbangun di Gayam Harjo sekitar 400 meter dan saat ini sudah dilanjutkan sekitar 950 meter. Dan hari ini kita akan melihat ke sana untuk mengupdate kembali perkembangan proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo. Nah, sehingga untuk jalan tembus dari Gunung Kidul hingga Sleman atau Prambanan Sleman ini masih menyisakan sekitar kurang lebih 5 km, teman-teman. Kalau tahun ini selesai yang di Bokoharjo dan juga Sambirjo sepanjang 1,92 dan juga yang ada di Gayam Harjo ini sekitar 950 meter. Oke, teman-teman sekalian, kita simak untuk update pekerjaan di Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Ikuti perjalanan saya kali ini. Oke, teman-teman, dari Jembatan Kedung Kandang yang ada di kawasan Gunung Api Purba, kita akan melintas di jalan tembus yang sudah jadi, teman-teman. Dan di depan ini kebetulan kita bersama dengan truk yang bermuatan besi. Ini akan menuju ke proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo dalam rangka persiapan untuk pembuatan pondasi jembatan dan juga jembatannya. Nah, perlu diketahui, teman-teman, untuk jalan tembus ini itu sudah terhubung dengan Kota Wonosari melalui lapangan udara Gading. Jadi jalur ini sudah terhubung dengan perempatan di sebelah barat dari lapangan terbang atau lapangan udara Gading Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Perlu diketahui, teman-teman, di depan ini kita akan melewati kawasan Gunung Api Purba dan di depan nanti kita ketemu dengan perempatan Ngelanggeran. Di perempatan Ngelanggeran ini sudah dibangun terminal terpadu yang mana bangunan ini sebenarnya sudah selesai kemarin harusnya, namun sepertinya masih akan dilakukan finishing sesuai dengan spek yang diharapkan, sehingga sampai saat ini belum ada info dari peresmiannya. Kita akan coba lihat-lihat di lokasi dari perempatan Ngelanggeran ini. Jadi di depan kanan ini adalah kawasan terminal terpadu di Ngelanggeran ya, teman-teman. Jadi kawasan terpadu di Ngelanggeran ini ada ikonnya batuan ya, dan di sebelah kiri kita ini adalah perempatan Ngelanggeran dan ini dinamakan Simpang Ngelanggeran, dan di depan itu adalah kawasan Gunung Api Purba yang teman-teman bisa berwisata ke sana untuk bisa naik ke puncak gunungnya, di puncaknya sana. Dan juga ada embung Ngelanggeran, teman-teman. Dan di lokasi ini sebenarnya kayaknya biasanya sekarang untuk event-event ya dipinjam ini sementara, tapi sepertinya saya belum dengar untuk peresmiannya. Mungkin tahun ini ada anggaran tambahan ya untuk penyelesaian dari kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran ini, dan ini masih dikawal ya untuk truk besinya ini pengawalnya ini dari sini. Dari perempatan Ngelanggeran ini kita akan terus menuju ke arah proyek di Gayam Harjo, Prambanan, di mana di sana sudah wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di lokasi yang kita lewati ini
ini masih masuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kapanewon atau Kecamatan Patok ya teman-teman. Nah, lokasi ini dulu itu perbukitan juga, dan juga ada persawahan. Dulu waktu mengekspos atau memvideokan proyek yang ruas Tawang, ini merupakan ruas Tawang hingga Kedung Kandang. Ini kalau nggak salah dulu segmen 1 dan 2 ya kalau nggak salah di lokasi ini ya. Jadi ini dulu merupakan bagian dari persawahan, dan kita juga akan melewati di mana di depan ini adalah kawasan yang terkenal dengan 1000 tower itu ya. Di sebelah kiri itu ada banyak sekali tower-tower dari stasiun televisi ya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah puncak dari Gunung Api Purbanglanggeran. Di depan ini kita akan segera sampai di perempatan Tawang teman-teman. Jadi ini ada perempatan Tawang yang sekarang jadi proliman atau perlimaan. Ada 5 cabang jalan. Ke kiri itu ke Patok, ke kanan itu bisa ke Klaten, dan yang dari kanan saya itu dari arah Gunung Api Purba. Nah, ini masih terus lurus, kita akan menuju ke proyek di Gayam Harjo teman-teman. Perlu diketahui kalau dilihat dari ketinggian jalan yang kita lewati ini, memang terlihat dari grafiknya itu ada perbedaan ketinggian yang cukup jauh ya teman-teman. Jadi dari depan ini, setelah ini kita dari SPBU, ada satu SPBU ya tadi ya teman-teman di sini di jalur ini, dan dari sini kita akan ketemu dengan bukit, di mana bukit itu dikepras dulunya dan sering digunakan untuk penelitian mahasiswa ya. Jadi batuan-batuan lapisannya itu biasanya sering digunakan untuk penelitian atau entah untuk pelajaran apa gitu ya. Sering mahasiswa ke situ untuk melihat dari potongan-potongan batuan yang ada di Gunung Gede atau Curug Gede ya di sini ya, lupa saya namanya. Nah, mulai dari sini itu sudah menurun teman-teman, jadi jalurnya menurun, dan di sebelah kiri lah tebing yang sering digunakan untuk penelitian. Nah, ini berlapis-lapis ini biasa digunakan untuk penelitian mahasiswa. Nanti dari sini kita lihat kemiringannya turun ya teman-teman. Dari setelah turun ini nanti akan ketemu dengan jembatan, di mana jembatan itu merupakan perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Sehingga nama jembatan yang ada di antara Sleman dan Gunung Kidul ini dinamakan Jembatan Sembada Handayani, di mana dua ini adalah merupakan slogan, di mana Sembada itu adalah Sleman dan Handayani adalah Gunung Kidul ya. Sehingga oleh Sri Sultan dulu diresmikan untuk jembatannya ini sekitar tahun 2017-2018 teman-teman. Kita akan sampai di jembatan nanti ke bawah ya. Biasanya kalau yang lewat di sini itu kebanyakan saat ini masih kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermotor, karena memang untuk bis-bis besar saya kira juga perlu ekstra gitu ya. Dilihat dari kemiringannya dan juga tikungannya ini kemungkinan juga harus hati-hati juga, karena kemarin truk besar yang membawa besi tadi itu sempat ada yang selip di lokasi ini ya, ketika belum hafal medannya gitu ya, ketika mau balik. Nah, di bawah ini jembatan yang ada di perbatasan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul, ini Jembatan Sembada Handayani teman-teman. Dari Jembatan Sembada Handayani ini untuk menuju ke proyek di Gayam Harjo ini kita mulai naik ya untuk jalannya. Dan kemarin saya mendapatkan data dari PUPSDM DIY bahwa untuk jalan tembus di Sleman ini tinggal menyisakan sekitar 4,5 km ya teman-teman. Jadi dari progres kekurangan sekitar 9,08 km ini sudah terbangun di beberapa lokasi. Yang satu ada di Bogarjo yang tersambung langsung dengan calon exit tol Jogja Solo sekitar 1,275.
Dan di Gayam Harjo sendiri di tahun 2024 sudah terbangun sekitar 400 meter teman-teman. Dan kali ini kita akan melihat lanjutan dari proyek yang ada di Gayam Harjo, yang tahun ini, tahun 2025 ini dikerjakan sekitar 950 meter atau 0,95 km ya. Ini dari titik setelah segmen B6 yang kita lewati saat ini adalah segmen B6 yang kemarin sudah diselesaikan, dan ada sebagian yang belum dilakukan pengaspalan pada segmen B6, dan tahun ini akan dilakukan pengaspalan juga dan ditambah ruas sekitar 950 dan pembuatan jembatan yang rencananya ini akan berkonstruksi girder teman-teman. Kita akan lihat dulu di depan sana ya, dan nanti kita juga akan naik ke seberang dari bukit di depan. Oke, kita akan ke atas dulu teman-teman ya, ke dekat proyek yang bagian atas untuk melihat dari atas. Yang di sini baru dikerjakan di sini, nanti kalau istirahat saja kita tengok ya. Nanti pas istirahat kita tengok. Kita mau naik ke atas ya teman-teman ya. Dan kebetulan di lokasi proyek jalan tembus di Gayam Harjo ini di segmen B4 dan B5 ini melewati saluran tegangan tinggi dari jaringan listrik ya teman-teman, jadi pas di bawahnya gitu ya. Nah, ini di depan atas ini kan jaringan tegangan tinggi ya. Kita akan turun untuk melihat dari dekat ya. Lama saya nggak turun ke sini. Kita akan coba turun ya, mudah-mudahan masih bisa untuk lewat, harusnya masih ya. Nah, oh ini alat beratnya di situ ya, pas ngerjakan ini, pas ngerjakan clearing ya. Ini pas mepet sekali ternyata ya, dengan rumahnya itu mepet sekali ternyata. Ini besok sampai ke garis rafia ini teman-teman ya. Kita akan melihat di
lanjutan dari trase yang sedang dikerjakan. Ini tadi masih terus dilakukan pengerukan untuk menyamakan ketinggian sesuai dengan targetnya ya. Kemarin tidak terlalu kelihatan, sekarang sudah mulai terlihat dari arah sini ya. Nah, ini depan ini ya, ini sudah mulai kelihatan. Pak, ini sudah mulai kelihatan. Ini nanti akan dikeruk juga, dan di sebelah kiri sudah perataan juga ya. Kita akan menuju ke ujung ya dari jalan tembusnya. Dan saat ini saya berada di salah satu jalan tembus yang ketemu dengan jalan kampung ya. Jadi ini salah satu jalan tembus yang ketemu dengan jalan kampung. Di depan kita ini sudah dilakukan clearing dan juga pengerukan dari perbukitan. Dan di sebelah kiri ini nampaknya besok akan lebih tinggi ya untuk bukitnya. Nanti kemungkinan juga dikeruk ya teman-teman ya, untuk bukit-bukit di sebelah kiri kita ini. Dan ini hari ini pas istirahat, alat beratnya tidak ada aktivitas ya. Kebetulan ini juga hari libur, mungkin ada pengurangan ini ya, pengurangan aktivitas ada, atau ada yang libur, atau mungkin pas ini aja ya, pas baru ini istirahat ya. Jadi ini untuk lalu lalang alat berat nih teman-teman ya. Dan di atas sana ada alat beratnya ya, tadi kita sudah tengok ya. Nah, kita akan melihat di ujung ya. Kita sudah sampai di gereja ini ya, di daerah Gayam Harjo ini ada gereja ya, cukup besar ya. Dan di depan itu adalah titik terakhir. Kemarin rumahnya belum terbongkar, hari ini akan kita cek ya. Jadi di Pak, jadi di depan ini titik terakhir, dan ini plakat proyeknya di sebelah kiri nih ya, kemarin sudah kita bahas. Dan oh, ternyata rumahnya sudah habis nih teman-teman ya, rumahnya sudah habis. Kita akan parkir di sebelah sini teman-teman. Nah, ini titik terakhirnya di sini teman-teman ya. Nanti kita akan terbangkan drone dengan drone yang FPV, dan juga nanti drone yang sudah sampai di depan. Ini rumahnya sudah mulai habis ini. Kemarin waktu pertama itu baru belandarnya atau gelagar atas ya. Ini sudah dindingnya sudah habis di depan ini ya. Oke teman-teman sekalian, setelah kita tadi menyusuri dari darat atau di bawah, kita saat ini akan menyusuri dengan menggunakan drone. Dan sesuai dengan maps yang ada, di bawah ini merupakan Dusun Gayam, Kelurahan Gayam Harjo, Kabupaten Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di bawah ini nantinya akan jadi titik terakhir dari proyek yang sedang dikerjakan pada segmen B5 dan B4 yang merupakan sambungan dari segmen B6 yang sudah jadi. Dan di bawah ini untuk pengerukan bukitnya hampir sampai di ujung ya teman-teman. Dan di siang ini kebetulan saya menerbangkan drone di waktu istirahat ya, sehingga tidak banyak alat berat yang sedang bekerja teman-teman. Untuk video awal ini saya perlihatkan agak atas atau agak tinggi untuk menerbangkan drone-nya, agar bisa melihat situasi kiri dan kanan dari tebing-tebing yang dikeruk. Dan ini ada beberapa alat pemecah batu atau breaker dan juga ekskavator untuk mengeruk ya. Ini terparkir di atas, dan di depan ini terlihat juga masih terus dilakukan pengerukan bukit untuk bisa dijadikan jalur jalan yang nanti kira-kira akan sama gitu ya teman-teman ketinggiannya. Kebetulan jalur ini itu
melewati di bawahnya itu, di atasnya ada jalur listrik tegangan tinggi pas di lokasi ini ya. Jadi ini kita menerbangkan drone-nya cukup hati-hati dengan pelan ya. Takutnya nyangkut di kabel yang ada di atas kita ini teman-teman. Kemudian teman-teman di sini juga akan bisa melihat di bagian kanan ini ada embung ya, embung lemah bang teman-teman. Jadi ini embung lemah bang yang ada di Kayemarjo yang sudah dibuat beberapa waktu yang lalu dan sudah digunakan sejak lama. Dan di bawah ini terlihat untuk rumah yang berada di samping proyek ini teman-teman. Ini besok akan berada persis di sebelah jalur jalan dan juga jembatan. Di depan ini pembuatan pondasi jembatan juga sudah mulai ada pengecoran, dan tadi kita lihat untuk besi-besinya itu juga terus dikirim ya untuk nantinya digunakan untuk membuat pondasi jembatan, dan juga nanti akan dibuat jembatan yang informasinya akan berstruktur girder ya, sepanjang kurang lebih 80 meter teman-teman. Jadi di jalur jalan tembus ini ada beberapa jembatan, termasuk lokasi ini ada yang panjangnya 20 meter, 80 meter di lokasi ini, ada yang 15 meter. Dan terlihat di bawah itu adalah truk yang mengangkut besi tadi ya teman-teman. Kita akan coba berputar teman-teman. Di depan ini adalah lokasi segmen B6 yang kemarin di tahun 2024 itu dikerjakan dan belum diaspal semuanya. Tahun ini akan dilanjutkan sekaligus untuk mengerjakan segmen B5 dan B4. Kita akan berputar dan kita bisa melihat pemandangan di lokasi ini cukup menakjubkan ya, dengan pemandangan pegunungan. Di depan sana nanti teman-teman bisa melihat pegunungan, kawasan pegunungan Gunung Api Purba. Nah, kita akan berputar. Setelah ini kita akan menerbangkan drone agak rendah teman-teman ya, untuk melihat seolah-olah kita berjalan di proyek ya. Nah, di bawah ini akan dibuat jembatan teman-teman. Jadi di bawah kanan ini, di ujung ini akan dibuat jembatan. Kemarin sudah dibuat satu abutmen ya di tahun 2024, dan tahun ini akan dibuatkan 2 abutmen lagi di tengah dan juga di samping teman-teman ya. Dan terlihat alat berat juga bekerja di sini untuk membuat pondasi atau mengeruk calon pondasinya, dan juga sudah dilakukan pengecoran di salah satu abutmen di tengah ya teman-teman. Nah, terlihat di bawah ini ya, di sebelah kiri ini calon abutmen baru dikeruk-keruk untuk pondasi ya. Di tengah ini sudah mulai dilakukan pengecoran, dan di kanan ini adalah yang sudah jadi di tahun 2024 teman-teman. Nah, di depan ini pas di bawah dari rumah ya teman-teman. Jadi jembatannya persis nanti berada di bawah rumah ini, atau mungkin sejajar ya. Ini ketinggiannya kemungkinan hampir sama, tidak terlalu jauh tautannya atau perbedaannya teman-teman. Dan kita akan mulai terbang rendah teman-teman untuk menyusuri calon jalan tembus dari lokasi Lemah Bang, Kayemarjo, dan nanti kita akan menuju ke Dusun Gayam teman-teman sampai di ujung ya teman-teman. Ini masih terus dilakukan pengerukan ya, ini jadi masih pengerukan, pemerataan, dan nanti juga pemadatan. Ini kita juga belum tahu seberapa dalam nanti untuk pengerukannya, dan salah satu dari jalur ini sepertinya akan berpapasan dengan jalan setapak tadi ya, yang merupakan jalur kendaraan untuk menuju ke lokasi di atasnya. Dan di depannya juga
jalur jalan tembus ini akan berpapasan dengan jalan dusun ya, atau jalan desa yang ada di depan ini, Corblok ya. Ini salah satunya juga akan berpapasan di sini. Kemudian kita akan naik satu bukit ini, juga kemungkinan besar akan dikeruk cukup dalam karena untuk menghindari tanjakan yang cukup tajam ya teman-teman. Dan kita naik terus di atas, kita bisa melihat alat ekskavator dan juga breaker ya untuk pemecah batu itu ya teman-teman. Ini ada di sini untuk terus melakukan pengerukan dan juga perataan dari jalur jalan yang akan digunakan teman-teman. Nah, di bawah ini juga salah satu lokasi calon jalan yang mana di bawah ini salah satunya itu persawahan. Jadi di perbukitan Gunung Kidul juga ada persawahan teman-teman. Hanya ini kemungkinan besar airnya itu bisa dari bukit atau hanya tanda hujan. Itu kebanyakan seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini tadi untuk batuannya itu hampir mirip-mirip juga seperti di tebing Breksi ya. Jadi hampir sama mungkin warna-warnanya. Kita akan terus teman-teman ya. Kita akan terus untuk menyusuri hingga di ujung di mana rumah yang sedang dibongkar itu dilakukan saat ini teman-teman. Nah, di depan ini sudah kelihatan untuk rumah yang dibongkar ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa besok kondisinya setelah rata semuanya, apakah di depannya akan diuruk atau seperti apa. Kalau dilihat dari rencananya ini kemungkinan juga ada penimbunan ya di sini. Nah, kalau penimbunan biasanya kalau ada apa ya, semacam jalur air itu biasanya dibuatkan teman-teman di sini. Tapi ini bukan sungai ya, kemungkinan akan dibuatkan saluran air juga ya untuk mengalirkan air dari sisi kiri dan kanan. Dan ini salah satu rumah yang terdampak dan sudah dibongkar. Waktu saya pertama itu kesini itu masih ada atapnya. Kali ini ketika saya update ini sudah tidak ada atapnya dan ini hampir roboh semuanya teman-teman. Oke teman-teman, untuk update kali ini cukup lama, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karena ini memang full ya, dari penelusuran dari darat dan juga penelusuran dari udara. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.